Kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa, di mana pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah Engkau kumpulkan Bapa dalam satu media Zoom online ini ya Tuhan, dalam satu maksud untuk pentahbisan bagi pelayan-pelayan-Mu yang ada di Karangjong, di Blora ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat kesungguhan hati kami untuk melayani Engkau ya Tuhan pada saat ini. Bapa yang sudah mengurapi kami setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan kami, maka kini saja Tuhan kami mau datang kepadamu ya Bapa untuk mau menyerahkan tubuh kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau Roh Kudus-Mu telah menggerakkan hati kami untuk mau melayani Engkau, menyatakan diri kami untuk siap melayani Engkau. Pada saat ini yang sudah berkumpul melalui media Zoom online ini Tuhan, berkati kami berlangsung dengan baik. Engkau berkati Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, yang akan memimpin kami di dalam pentahbisan ini. Biarlah Engkau rapi hamba-Mu dengan penuh kuasa dari surga, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik seturut dan kehendak Tuhan. Demikian juga setiap kami yang bertugas pada hari ini. Berkati kami dengan kuasa dari Tuhan, sehingga kami boleh melakukan ikut bergabung dalam media Zoom online ini. Tuhan urapi kami, kuduskan Tuhan agar semuanya juga boleh ada untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap saluran komunikasi yang kami gunakan, media yang kami gunakan Tuhan, peralatan yang kami gunakan dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan atmosfer di tempat di mana kami berada, Tuhan kuduskan, sehingga kami percaya Bapa di surga, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan pada saat ini, biarlah semuanya boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Kami mulai ibadah kami dan kami habiskan dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami percaya, kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak yang Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati, jiwa, roh, tubuh, pikiran kita untuk tertuju pada Yesus Kristus Tuhan kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk memulai, ada waktu untuk mengakhiri. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekalahan dalam hati manusia. Maka pada saat ini, pekerjaan yang dilakukan Allah direalisasikan dalam peresmian pos pelayanan GKO Bintaro Jaya di Karangjong Blora dan pentahbisan majelis GKO Bintaro Jaya di pos pelayanan Karangjong Blora. Terpujilah Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Keesahan 52, bait yang pertama dan kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah bila musikku bergaul, angkatlah puji-pujian.
Allah pencipta alam semesta, Dialah penolong umatnya dalam kebaktian peresmian pos pelayanan GKO Bintaro Jaya di Karangjong Blora, sekaligus juga pentabisan majelis ini. Dialah yang berkenan hadir di tengah jemaatnya saat ini. Dialah juga yang rela memanggil dan memakai manusia berdosa menjadi hamba dan pelayan serta sahabatnya untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan luar biasa. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Keesaan 52 bait 3 dan 4. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah turun dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tak berulang kali engkau oleh sayapnya Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di bawah perintah Tuhan Yesus dalamnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kau, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-13. Di dalam terang kasih Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan, membuka diri kita dengan hati yang hancur dan mengakui segala dosa kita. Jemaat ya, dipersilakan untuk mengakui dosa secara pribadi. Bapak, terima kasih untuk semua kesempatan yang Kau berikan pada kami selama kehidupan kami. Juga pagi hari ini kami boleh bersama-sama teman-teman seiman semua untuk beribadah secara khusus untuk peresmian pos pelayanan di Karangjong Blora dan juga pentabisan beberapa rekan kami menjadi penatua yang pengurus di Blora, Bapak. Ampuni kami, Bapak, jika selama ini kami sering melakukan kesalahan-kesalahan, tidak taat pada perintah-perintah-Mu, terutama untuk saling mengasihi satu dengan lainnya, Bapak. Ampuni kami juga, Bapak, ketika kami dalam kehidupan kami sehari-hari mempunyai begitu banyak dalih-dalih untuk tidak bersaksi tentang kebenaran firman-Mu, juga menjangkau jiwa-jiwa baru yang belum mengenal Engkau, supaya semua orang boleh mendapatkan keselamatan yang dari-Mu, Bapak. Ampuni kami, Bapak, layakkan kami kembali, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang Kau inginkan pada kami, dengan benar dan penuh semangat dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mohon ampun dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan anugerah Allah yang berpengasihan memastikan pengampunan dosa bagi setiap orang yang sudah mengakui dosanya di hadapan Allah. Firman-Nya dalam Yesaya 43 ayat 1b berkata demikian,
Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, dan aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Maka sekarang kita yang hidup dalam anugerah-Nya memiliki kepastian komitmen hidup yang baru, seperti yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, demikian firman-Nya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Kiranya Roh Kudus menuntun kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Mari saudara kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani menyertai hidup kami sampai hari ini, dan yang juga berkenan mempertemukan kami melalui Zoom meeting ini Tuhan, dalam ibadah bersama. Kami percaya bahwa apa yang terjadi sampai saat ini semua ada dalam penyertaan kasih Tuhan. Dan saat ini sebelum kami melaksanakan peresmian Pospel GKO Bintaro Jaya di Karangjong Blora, sekaligus juga pentabisan beberapa hamba Tuhan yang mengaku untuk setia melayani pekerjaan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, terangi hati batin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan biarlah firman-Mu menjadi dasar bagi kami untuk kami melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Inilah kami ya Bapa, berbicaralah bagi kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus 3, kita akan baca ayat 5 dan 6. Dan saya akan bacakan untuk kita bagian firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 3 ayat 5 dan 6,
Demikian firman Tuhan. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang menjadi pembahasan atas dasar firman Tuhan yang baru kita baca tadi, yang juga menjadi dasar bagi pelaksanaan peresmian pos pelayanan GKU Bintaro Jaya di Karangjong Blora, sekaligus pentabisan beberapa pelayan Tuhan sebagai majelis jemaat GKU Bintaro Jaya yang ditempatkan di Blora. Maka tema kita hari ini bicara tentang aku menanam, kamu menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kalau kita baca bagian perikop pembacaan kita tadi secara dengan begitu saksama Bapak Ibu Saudara, maka kita dapat melihat bahwa pernyataan bahwa dalam kehidupan bergereja, pernyataan aku menanam, kamu menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan, itu mengajarkan kepada kita bahwa manusia boleh melakukan apapun, ya. Siapapun yang ada saat ini termasuk saya, kita tidak bisa mengklaim bahwa saya punya andil besar untuk melakukan atau berkuasa untuk pertumbuhan dari sebuah gereja, ya. Atau kita katakan gereja ini bertumbuh karena saya, karena kami, keluarga saya, komunitas saya, uang saya, pikiran saya, bahkan karena pelayanan saya. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang ada dalam pertemuan ibadah hari ini berani mengatakan demikian kalau kita baca ayat firman Tuhan ini dengan saksama. Tidak ada satu orang di dunia ini pun yang berkuasa atas sebuah pertumbuhan. Baik itu secara jasmani maupun secara rohani dalam kehidupan seseorang. Tidak ada satu orang pun yang kuasa untuk lakukan hal itu. Pertumbuhan adalah karya Allah. Memang dalam kenyataan hidup Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, terkadang kita merasa bahwa kita punya andil besar, kita punya kuasa untuk pertumbuhan sebuah gereja atau sebuah komunitas, untuk pertumbuhan rohani seseorang yang kita layani. Ya. Dan ini merupakan tantangan bagi kita para pelayan Tuhan. Kita layani orang lain, kita layani seseorang, dia mengenal Tuhan Yesus, dia bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, lalu dengan bangga kita katakan, orang ini kalau bukan saya dulu nggak mungkin dia menjadi seperti ini. Ya. Terkadang tanpa kita sadari, ada hal-hal yang seringkali melatar belakangi cara berpikir kita, yang itu membuat kita melupakan bahwa pertumbuhan adalah karya Allah. Ya. Kita sampaikan firman Tuhan kepada seseorang dan dia percaya kepada Yesus. Satu hal yang harus kita imani bahwa itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan bagian dari kuasa yang kita miliki. Karena firman Tuhan katakan, tugas kita adalah menyampaikan, tetapi tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan Roh Kudus adalah menaruh ke dalam hati orang itu untuk dia boleh menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya sekali lagi saya ingin katakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang punya andil besar, punya kuasa dalam sebuah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah karya Allah. Ya. Dan satu hal yang kita lihat melalui perikop pembacaan kita hari ini, yang harus kita ingat adalah tidak mungkin ada pertumbuhan kalau tidak ada yang menanam ataupun menyiram. Maka tugas kita adalah tanam dan siram. Bertumbuh atau tidak itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Saudara, menanam dan menyiram itu bicara tentang karunia. Kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing yang dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia ini.
Kita tahu Paulus, perkataan ini datang dari Paulus, ada bagian suratnya kepada jemaat di Korintus, tentunya yang dilatar belakangi oleh situasi yang terjadi dalam jemaat Korintus saat itu. Kita kenal Paulus sebagai seorang yang punya sepak terjang yang luar biasa dalam pemberitaan tentang Injil Kristus. Kita juga kenal Paulus sebagai seorang petobat yang radikal. Ya. Ada banyak orang yang percaya kepada Kristus melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi di atas semua yang Paulus lakukan, dia katakan bahwa dia hanyalah orang yang menanam, ya, melakukan sesuatu yang tidak akan ada artinya jika tidak ditunjang oleh apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan kemudian kita kenal, karena tadi dikatakan aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita juga kenal Apolos, rekan sekerja Paulus yang fasih berbicara, mengajarkan tentang Yesus Kristus. Dia juga seorang pengajar yang baik, ya. Kalau menyampaikan sesuatu itu berapi-api, beda dengan Paulus yang sangat detail. Kita ingat kisah ketika Paulus berkhotbah dan satu orang jatuh dari satu anak muda, ya, Eutikus yang jatuh dari tingkat 3, artinya Paulus seorang yang sangat dikenal dengan khotbah yang begitu detail. Sementara Apolos adalah seorang yang cukup praktis atau seorang yang menyampaikan firman Tuhan dengan yang versi yang berbeda dengan seorang Rasul Paulus. Tapi orang sehebat Apolos pun Paulus katakan dia hanyalah bagian dari orang yang menyiram. Bagian orang yang melakukan pekerjaan Tuhan yang memperlengkapi kehidupan umat Tuhan. Demikian juga dengan Kefas atau Petrus yang punya karunia yang berbeda. Ya, kita tahu pertumbuhan jemaat mula-mula sekali Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bahkan dia melakukan mujizat penyembuhan, penyembuhan terhadap orang sakit, membangkitkan orang yang mati. Tetapi lagi-lagi dia merupakan bagian dari orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menanam dan menyiram. Baik Paulus, Apolos, maupun Petrus adalah orang-orang yang menjalankan tugasnya menanam dan menyiram, dan jemaat Korintus dapat bertumbuh dengan baik, semua karena pertolongan Tuhan. Nah, pemahaman ini Paulus berikan kepada jemaat Korintus seperti tadi yang saya katakan, karena pada saat itu ada konflik yang mengarah kepada perpecahan. Karena ada yang mengatakan saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Kefas, dan saya dari golongan Kristus. Masing-masing golongan merasa bahwa mereka, komunitas mereka, golongan mereka yang lebih baik. Pertumbuhan mereka terjadi karena ada karunia rohani dari para pemimpin. Itu yang menjadi pemahaman jemaat Korintus. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menanam kebenaran dan menyiramnya. Tetapi satu hal yang kita tahu, hanya Tuhan sendirilah yang dapat menggerakkan hati manusia kepada sebuah kehidupan yang baru. Dan Tuhan sendirilah yang mampu melakukan pertumbuhan itu dalam kehidupan kita bergereja. Menanam, menyiram, bertumbuh, itu adalah 3 hal yang saling terkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik untuk menghasilkan sebuah kehidupan rohani yang berkenan di hadapan Tuhan, di mana Tuhan berkarya melalui gerejanya untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara, semua karunia yang Tuhan berikan itu adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Hari ini dalam ibadah minggu, GKO secara keseluruhan berbicara tentang persahabatan saling tolong-menolong. Tadi dalam ibadah minggu, dalam sekaligus pelaksanaan pelayanan sakramen perjamuan kudus, saya mengingatkan kita semua bahwa gereja, metafora gereja yang adalah tubuh Kristus, setiap anggota punya karunia masing-masing. Apa yang Tuhan beri kepada saya mungkin berbeda dengan apa yang Tuhan beri kepada Bapak Ibu penatua, ya, jemaat Tuhan. Tetapi setiap karunia yang Tuhan berikan adalah untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Dan ketika kita berfungsi dengan benar, tubuh ini akan sehat. Ya. Tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala, yang di dalamnya ada relasi yang tidak terpisahkan dengan tubuh.
Maka dengan demikian kita menyadari tugas tanggung jawab kita adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada pengkhotbah, ada penginjil, ada yang menjadi pelayan secara khusus menyampaikan firman Tuhan, ya. Ada majelis, ada jemaat, dalam istilah kita GKO, ada penatua, ada diaken, ada dalam keluarga, ada orang tua, ada anak, ya. Semuanya terkait satu dengan yang lain demi sebuah pertumbuhan. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita melalui apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Secara khusus firman Tuhan mengingatkan kita para pelayan Tuhan, dan bagi saudara-saudara kita yang ada di Karangjong Blora, para calon penatua, para pelayan gereja yang akan menyediakan waktunya, hidupnya untuk menanam dan menyiram. Firman Tuhan katakan tugas kita hanyalah melakukan apa yang menjadi bagian kita berdasarkan karunia yang Tuhan berikan. Tetapi pertumbuhan iman seseorang dan jemaat Tuhan itu adalah menjadi bagiannya Allah. Kalau kita mau makan buah mangga, maka tanamlah dan rawatlah pohon mangga. Jangan kita Jangan sampai kita mau makan buah mangga tetapi kita tanam pohon yang lain. Gak mungkin kita akan bisa nikmati itu. Ya. Artinya kalau kita ingin melihat dan merasakan buah kasih, maka tanamlah kasih di dalam nilai kasih di dalam pelayanan kita. Kalau kita mau merasakan buah dari sebuah kedamaian, maka tanamlah benih kedamaian di dalam pelayanan kita. Menanam, menyiram, dan menyerahkan pertumbuhan itu kepada Allah. Maka kita akan melihat pertumbuhan iman dari jemaat Tuhan, gereja Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus bagi saudara-saudara kita yang ada di Karangjong Blora, selamat bekerja di ladang Tuhan, jangan pernah berhenti bekerja, karena tidak ada pertumbuhan iman dalam kehidupan jemaat tanpa kita menanam dan kita menyiram. Dan percayalah, menanam dan menyiram kebenaran Allah itu hanya mampu kita lakukan ketika kita mengandalkan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, di dalam kehidupan pelayanan kita. Tuhan memberkati setiap kita, secara khusus 8 orang hamba Tuhan yang akan menyatakan kesiapan mereka untuk menjadi penatua dalam jajaran pelayan GKO, secara khusus di Bintaro Jaya. Dan biarlah kuasa Tuhan menyertai setiap pelayanan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang mengingatkan kami bahwa tugas kami adalah menanam, menyiram, memberitakan kebenaran Allah, dan pertumbuhan itu adalah bagian dari milik Tuhan, karya Tuhan bagi kehidupan kami. Maka biarlah ketika kami menerima tugas tanggung jawab ini, kami lakukan itu dengan karunia yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga ada pertumbuhan iman umat Tuhan, ada jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan melalui kehidupan pelayanan gerejamu GKO Bintaro Jaya, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Blora, biarlah kuasa Tuhan terjadi dan Tuhan dipermuliakan sehingga ada melalui pelayanan kami, banyak orang mengenal kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan kita menaikkan pujian Kidung Keesan 560 bait yang pertama. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik yang baiklah.
Baik Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam acara peresmian pos pelayanan GKU Bintaro Jaya di Karangjong Blora, juga pentabisan Majelis Jemaat GKU Bintaro Jaya. Ada 8 orang calon penatua yang akan menerima, yang akan ditabiskan hari ini untuk menjadi bagian dari Majelis Jemaat GKU Bintaro Jaya yang akan ditempatkan di Blora. Untuk itu, kita akan mendengarkan pembacaan 2 surat keputusan. Yang pertama, keputusan Majelis Jemaat GKU Bintaro Jaya untuk peresmian pos pelayanan Karangjong di Blora. Dan yang kedua, surat keputusan Majelis Pekerja Sinode GKO tentang pengangkatan Majelis Jemaat GKU Bintaro Jaya di Karangjong Blora. Dan kedua surat keputusan ini akan dibacakan oleh Ketua Majelis Jemaat GKU Bintaro Jaya, Bapak Penatua Risman Sibarani. Pada Pak Risman, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada Ibu Pendeta Iren yang memberikan waktu pada kami. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Sinode GKO, Bapak Pendeta Hermanus Laelu, Ibu Pendeta Iren, Gembala Sidang GKU Bintaro Jaya, Bapak dan Ibu para majelis GKU Bintaro Jaya beserta diaken dan jemaat di lingkungan GKU Bintaro Jaya, Bapak dan Ibu yang akan ditabiskan menjadi penatua di pos pelayanan Karangjong Blora, serta jemaat yang ada di pos pelayanan Karangjong Blora. Salam, selamat pagi menjelang siang. Saya akan membacakan 2 SK terkait dengan pengangkatan dan penambahan penatua GKU Bintaro Jaya yang ada di pos pelayanan Karangjong Blora dan SK peresmian pos pelayanan GKU Bintaro Jaya di Karangjong Blora. Surat keputusan nomor 043 garing SK garing MS GKO garing 11 Romawi 2020 tentang pengangkatan dan penambahan penatua GKU Bintaro Jaya di pos pelayanan Karangjong Blora periode 2016 sampai dengan 2021. Majelis Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia GKO menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Majelis Jemaat GKU Bintaro Jaya nomor 057 garing GKO strip datar BJ garing 10 Romawi garing 2020 tanggal 30 Oktober 2020. 2. Keputusan rapat Majelis Sinode melalui Zoom pada hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020 memutuskan menetapkan 1. Mengangkat Bapak Rubianto STH sebagai penatua. Kedua, Ibu Ngatmi sebagai penatua. 3. Ibu Eri Sumarwati SPD sebagai penatua. 4. Ibu Siswati sebagai penatua. 5. Bapak Jarmanto sebagai penatua. 6. Bapak Asep Susanto sebagai penatua. 7. Bapak Sagiman sebagai penatua. 8. Bapak Suwadi sebagai penatua. 2. Penatua dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Majelis Sinode GKO. 3. Jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Majelis Sinode GKO akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bintaro Jaya pada tanggal 1 November 2020. Majelis Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia, GKO. Pendeta Hermanus Laelu, PhD, Teologi Diplom, Ketua Umum. Pendeta Yoga Wiono, STA, MACE, Sekretaris Umum. Surat keputusan yang kedua, nomor 002 SK GKO Bintaro Jaya
nomor 002 garing SK strip datar GKO BJ garing 11 Romawi tahun 2020 tentang peresmian pos pelayanan GKO Bintaro Jaya di Karangjong, Ngawen, Blora. Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan menetapkan. Pertama, meresmikan Persekutuan Jemaat di Karangjong, Ngawen, Blora menjadi pos pelayanan GKO Bintaro Jaya di Karangjong, Ngawen, Blora. Kedua, menetapkan Badan Pengurus pos pelayanan GKO Bintaro Jaya di Karangjong, Ngawen, Blora sebagaimana terlampir. Ketiga, biaya operasional pos pelayanan GKO Bintaro Jaya di Karangjong, Blora dibebankan ke GKO Bintaro Jaya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 31 Oktober tahun 2022. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dibuat di Bintaro Jaya pada tanggal 18 November tahun 2020. Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya. Pendeta Iren M. Tetelepta, Gembala Sidang. Penatua Risman Sibarani, Ketua Majelis. Penatua Ivon Soisa, Sekretaris. Lampiran SK nomor 002 garing SK strip datar GKO BJ garing 11 Romawi 2020, tanggal 18 November 2020. Badan Pengurus Pos Pelayanan GKO Bintaro Jaya di Karangjong, Ngawen, Blora. 1. Ketua Bapak Penatua Rubianto STH. Sekretaris Ibu Penatua Ngatmi. Wakil Sekretaris Ibu Penatua Eri Sumarwati SPD. Bendahara Ibu Penatua Siswati. Wakil Bendahara Bapak Penatua Jarmanto. Koordinator Pelayanan Bapak Penatua Asep Susanto. Wakil Koordinator Pelayanan Bapak Penatua Rubianto STH. Koordinator Pembangunan Bapak Penatua Sagiman. Wakil Koordinator Pembangunan Bapak Penatua Suwadi. Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya, Pendeta Iren M. Tetelepta, Gembala Sidang. Penatua Risman Sibarani, Ketua Majelis. Penatua Ivon Soisa, Sekretaris. Demikianlah 2 SK yang kami bacakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Penatua Risman. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melaksanakan peresmian pos pelayanan GKO Bintaro Jaya yang berada di Karangjong, Ngawen, Blora. Setelah saudara-saudara mendengarkan surat keputusan Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya tentang peresmian pos pelayanan GKO Bintaro Jaya di Karangjong, Blora, maka dengan ini saya meresmikan Persekutuan Jemaat Karangjong, Blora sebagai pos pelayanan GKO Bintaro Jaya di Karangjong, Blora. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang menyertai kami. Hari ini ada sejarah baru yang telah Tuhan lakukan bagi pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gerejamu GKO Bintaro Jaya. Di mana pada saat ini Tuhan dalam ibadah minggu ini, kami telah melaksanakan peresmian pos pelayanan GKO Bintaro Jaya yang berada di Karangjong, Ngawen, Blora. Kami percaya bahwa semuanya ini terjadi karena kehendak dan rencana indah Tuhan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di dunia ini. Maka kami berdoa ya Tuhan, untuk para pelayan Tuhan yang akan ditempatkan untuk melakukan pelayanan ini ya Bapa. Mari Tuhan kuasa Allah menyertai dan memampukan mereka untuk melaksanakan panggilan ini. Dan kami juga percaya sungguh ya Tuhan, apa yang Tuhan telah
berikan kepada kami, untuk kami bersama-sama berjalan dalam arak-arakan para pelayan Tuhan dalam Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Biarlah setiap kami mengambil tanggung jawab ini dengan penuh ucapan syukur. Sehingga pertumbuhan pos pelayanan GKO Bintaro Jaya yang ada di Karangjong Blora, semuanya terjadi atas kuasa dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kemurahan kasih Tuhan dalam kehidupan gerejamu. Kami jadikanlah kami gereja yang misioner, yang melakukan pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kepala Gereja, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pentabisan penatua Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya, para penatua yang ditempatkan di pos pelayanan Karangjong Blora. Untuk itu dengarkanlah beberapa pengajaran firman Tuhan, bahwa sejak Tuhan Yesus melayani di dunia bersama murid-muridnya, ia telah mengukuhkan kehadiran eklesia atau gereja melalui pengakuan iman Petrus. Ia berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Oleh sebab itu kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Di samping itu penggunaan kata gereja menunjuk kepada orang-orang Kristen yang berkembang hanya setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Karena setiap orang percaya memiliki hubungan pribadi dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus dan darahnya yang sudah tertumpah bagi penebusan manusia. Dan secara historis, gereja perjanjian baru dimulai sejak hari Pentakosta. Umat yang mengalami penebusan Kristus dimeteraikan oleh Roh Kudus dan dimampukan untuk hidup di dalam jaminan penyertaan Roh Kudus. Itu berarti Roh Kudus menjadi dinamika sentral dalam kehidupan pertumbuhan gereja. Tugas gereja. Gereja diberi mandat untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Maka dalam seluruh bidang kehidupan gereja, gereja tidak hanya berpusat untuk membangun dirinya sendiri, tetapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata, sehingga Kristus diproklamirkan kepada dunia, dan dunia mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Pejabat-pejabat gereja. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut, maka gereja diberi karunia dari Allah melalui Roh Kudus untuk memperlengkapi orang-orang percaya bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Yesus Kristus sebagai kepala gereja, ialah yang memberikan baik itu rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik itu pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar dalam memperlengkapi jemaat untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kami. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Oh, Tuhan membuat hal yang baik dalam kehidupan kami gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat GKO Bintaro Jaya. Di mana dalam ibadah secara virtual ini ya Tuhan, akan dilaksanakan pentabisan untuk beberapa anak-anak Tuhan yang menyatakan ya dengan segenap hati melakukan pekerjaan Tuhan sebagai penatua dalam kehidupan Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Bintaro Jaya, yang ditempatkan di pos pelayanan Karangjong Blora. Maka kami serahkan seluruh pengakuan, seluruh kehidupan anak-anakmu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah ibadah pentabisan ini boleh terjadi atas tuntunan dan kuasa Tuhan. Kami serahkan segalanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah diwartakan dalam ibadah minggu selama 2 kali berturut-turut, maka dalam ibadah ini akan ditabiskan beberapa saudara selaku penatua. Mereka adalah yang pertama, Bapak Rubianto, Sarjana Teologi. Yang kedua, Ibu Ngatmi. 3, Ibu Eri Sumarwati, Sarjana Pendidikan. 4, Ibu Siswati. 5, Bapak Jarmanto. 6, Bapak Asep Susanto. 7, Bapak Sagiman. Dan 8, Bapak Suwadi, selaku penatua. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan meneguhkan dan mentabiskan saudara-saudara ini. Dengarlah sekarang beberapa hal mengenai pokok jabatan penatua.
Jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah nyata tindakan Allah di dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu adalah wajar bahwa tanggung jawab pelayanan berada pada setiap anggota jemaat, sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya ia memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan Allah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi jemaat bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Di dalam Alkitab kita baca lebih lanjut bahwa bersama-sama dengan para gembala dan pengajar, terdapat juga para uskup, diaken, dan penatua. Sesuai dengan hal ini disebutkanlah dalam tata gereja Kristen Oikumene di Indonesia, bahwa pejabat ialah mereka yang ditabiskan khusus selaku gembala pelayan firman, penatua. Mereka semua bertugas untuk memimpin dan mengarahkan pelayanan dalam jemaat. Penatua bertugas antara lain untuk bersama-sama gembala dalam memimpin dan membina jemaat serta turut memelihara ketertiban jemaat, memberitakan Injil, bertanggung jawab atas pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Di dalam kenyataan pelayanan tugas, saudara-saudara akan lebih banyak dan lebih luas dari yang telah disebutkan di atas. Baiklah, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saudara-saudara jawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Untuk itu saya persilahkan saudara-saudara penatua untuk berdiri. Bagi saudara-saudara penatua, saya akan bertanya yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah telah memanggil saudara dan menjadikan saudara penatua dalam jemaat kita? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara berjanji untuk melakukan tugas-tugas selaku penatua dengan tekun, tabah, setia kepada Yesus Kristus dan kepada gereja, dan terbuka pada pimpinan Roh Kudus? Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara bersedia menjadi penatua dalam jemaat GKO yang berada dalam ikatan oikumenis dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini? Pertanyaan yang keempat dan yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara pada Alkitab sebagai satu-satunya kitab yang menyaksikan perbuatan Tuhan dalam sejarah? Saya akan bertanya yang pertama, apakah jawabmu Bapak Rubianto, Sarjana Teologi? Belum dibuka itunya, masih unmute. Minta dibuka, Pak, suaranya. Saya ulangi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apakah jawabmu, Ibu Ngatmi? Oke. Kita lanjutkan. Apakah jawabmu, Ibu Eri Sumarwati, Sarjana Pendidikan? Baik. Apakah jawabmu, Ibu Siswati? Iya, dengan genap hatiku. Iya, dengan genap hatiku. Apakah jawabmu, Bapak Jarmanto? Saya mendengar apa tidak? Ke Jakarta. Oke. Apakah jawabmu Bapak Asep Susanto? Terima kasih. Apakah jawabmu Bapak Sagiman?
Apakah jawabmu, Bapak Suwandi? Ya, benar. Ya, benar, Pak Ibu. Baik. Allah Bapa di surga dan jemaat mendengarkan pengakuan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menetapkan jabatan penatua dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Biarlah roh-Mu memimpin saudara-saudara ini baik selaku penatua, supaya mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana dalam penunaian tugas mereka masing-masing. Biarlah mereka menjadi jujur, berani, dan setia dalam menyaksikan nama-Mu ya Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, terimalah Roh Kudus untuk jabatan penatua dalam Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO, yaitu Gereja Kristus yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Allah Bapa sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam tugas pelayanan ini, Dialah yang akan menguatkan, meneguhkan, dan memberkati saudara-saudara, supaya dalam jabatanmu saudara dapat setia dan menghasilkan buah bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Amin. Saya mohon kesediaan Bapak Penatua Rubianto untuk menerima stola sebagai bagian dari perlengkapan pakaian jabatan selaku Penatua GKO. Bapak Ibu para penatua, terimalah stola ini sebagai kelengkapan dalam pakaian jabatan saudara selaku penatua, dan pergunakanlah ini sebagaimana mestinya. Selamat melayani Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara kehidupan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami sampai dengan hari ini, baik untuk kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, bahkan dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Hari ini Tuhan, kami boleh menyaksikan sejarah baru terjadi dalam kehidupan Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, di mana Tuhan Engkau berkenan untuk memanggil anak-anak-Mu yang berada di Karangjong Blora, untuk berada bersama dalam jajaran para pelayan Tuhan, yang akan melakukan pekerjaan mulia, pekerjaan pelayanan untuk mewartakan Injil kebenaran, berita keselamatan di dalam Yesus bagi banyak orang. Untuk itu kami menyatukan hati kami berdoa secara khusus bagi pos pelayanan GKO Bintaro Jaya yang ada di Karangjong Blora. Hari ini Tuhan, secara organisatoris mereka menjadi bagian dari keluarga Allah, Gereja Kristen Oikumene. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai kehidupan umat-Mu ada di pos PL Blora. Dan biarlah Tuhan dalam perjalanan kami bersama ke depan, kami boleh hanya mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kami. Engkau Allah yang menempatkan kami ada di dunia ini. Maka biarlah kuasa-Mu menyertai kami di dalam setiap pelayanan kami. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi 8 orang yang hari ini menyatakan janji mereka untuk melakukan tugas pelayanan sebagai penatua. Hamba berdoa untuk Bapak Rubianto, Ibu Ngatmi, Ibu Eris Sumarwati, Ibu Siswati, Bapak Jarmanto, Bapak Asep Susanto, Bapak Sagiman, dan Bapak Suwadi. Mari Tuhan perlengkapi anak-anak-Mu ini, para penatua, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Agar bersama-sama mereka boleh menyatukan hati setia dan taat melakukan pekerjaan Tuhan.
sehingga melalui pelayanan yang dilakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga jemaat GKO Bintaro Jaya, para penatua, majelis jemaat, seluruh jemaat Tuhan yang terus berdoa bersama dalam pekerjaan pelayanan ini. Biarlah ada kerjasama yang baik. Kami percaya ketika setiap kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan mendapatkan pesan yang sama untuk kami bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan situasi yang masih kami hadapi saat ini, pandemi COVID-19. Kami bersyukur bahwa Tuhan berikan kepada kami hikmat melalui semua media teknologi yang ada, kami boleh pergunakan untuk melakukan ibadah ini, dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap pribadi kami, pemerintah kami yang mengambil keputusan untuk penyelesaian pandemi COVID, bahkan juga persoalan-persoalan yang terjadi di tengah bangsa ini. Kami berdoa bagi Sinode Gereja Tuhan GKO, berdoa bagi Majelis Sinode, Tuhan berikan hikmat agar dalam menjalankan tugas pelayanan tanggung jawab ini, biarlah hanya agenda Tuhan yang menjadi bagian utama dari pelayanan yang kami lakukan melalui Sinode Gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami pada Tuhan, ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, dan kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita sambil mendengar kata Alkitab di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 sebagai berikut. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaan itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaan, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Keesayan 466, bait yang pertama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau maupun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sahabat dan teman. Jemaat, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih atas semua yang Kau berikan pada kami, juga untuk segala sesuatu yang boleh kami kumpulkan pagi hari ini, Bapa, sebagai persembahan syukur kami atas semua kebaikan-Mu, Bapa. Ajar kami mengelola apa yang masih ada pada kami dengan baik dan benar, ya Bapa. Dan juga berkati, kuduskan persembahan yang kami kumpulkan ini yang berasal dari-Mu juga, ya Bapa, sehingga boleh dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan, juga terutama untuk saling menolong bersama teman-teman. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa, memohon, mengucap syukur, dan menyambut berkat-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian NKB 210 bait 1 dan 2, Kutus Kau mengabdi tanpa pamrih.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat untuk kehadirannya dalam ibadah peresmian Pospel GKO Bintaro Jaya yang ada di Karangjong Blora, sekaligus pentabisan 8 orang penatua sebagai majelis jemaat GKO Bintaro Jaya yang ditempatkan di Blora. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya saya serahkan ke Pak Risman. Silakan Pak. Terima kasih ke Bu Pendeta untuk ibadah pentabisan dan peresmian pos pelayanan GKO Bintaro Jaya yang ada di Karangjong, Blora. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih khususnya kepada Ketua Umum Bapak Pendeta Hermanus Lailu yang ikut hadir pada pagi siang ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu para majelis yang ada di Bintaro dan di Blora. Terima kasih pada diaken dan jemaat, baik jemaat yang di Bintaro dan di Blora juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon izin, Bu Pendeta, apakah ada memberikan kata sambutan dari ini? Kebetulan Pak Ketua Umum Sinode GKO hadir bersama kita pada siang hari ini. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk berpartisipasi di dalam misi Allah, khususnya yang dikerjakan oleh GKO dalam rangka mewujudkan visi misi yang sudah kita tetapkan di sidang sinode. Dan hari ini salah satu buktinya adalah bahwa Tuhan mempercayakan kita untuk bersama-sama bekerja di hadapan Tuhan dalam rangka mengembangkan pos pelayanan yang baru saja diresmikan oleh
GKO Bintaro Jaya. Karena itu atas nama Majelis Sinode GKO kami menyambut dengan baik seluruh kinerja yang sudah dikerjakan oleh Majelis GKO Bintaro Jaya. Terima kasih untuk Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya, khususnya Gembala Sidang yang sudah meresmikan pos pelayanan ini. Biarlah apa yang sudah dikerjakan ini akan membawa hasil bagi kemuliaan Tuhan. Dan terima kasih untuk rekan-rekan penatua di Majelis Jemaat GKO Bintaro Jaya yang sudah memfasilitasi semua kegiatan ini dalam persiapan sampai dengan pelaksanaan hari ini. Dan biarlah semua boleh berjalan ke depan di dalam tatanan yang sudah kita sepakati bersama, yaitu berdasarkan tata gereja GKO. Dan atas nama Majelis Sinode GKO juga kami mengucapkan selamat melayani, selamat bergabung para penatua, Pak Pendeta Rubianto dan juga rekan-rekan penatua yang lain, dan juga semua anggota jemaat pos pelayanan GKO Bintaro Jaya yang ada di Karangjong. Tuhan Yesus memberkati dalam ikatan bersama untuk mewujudkan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Kami Majelis Sinode GKO akan terus menopang dalam doa dan kami akan terus bekerja bersama-sama. Demikian sambutan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita untuk melaksanakan misinya di tengah dunia ini. Amin. Terima kasih kepada Bapak Sekup, Bapak Ketua Umum, Bapak Pendeta Hermanus Laelu. Mungkin ada baiknya kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu, mungkin nanti wakili oleh Bapak Rubianto, memberikan sepatah. Kami persilakan pada Bapak Rubianto. Suaranya belum dibuka, Pak Rubianto. Belum dibuka, Pak. Tertutup lagi. Pendeta Ruby, belum dibuka suaranya, tertutup lagi. Tertutup. Gas, gas, gas. Gas, gas, gas. Masih ketutup, Maaf, Pak masih. Rubianto. Halo, Pak. Suaranya masih ketutup, Pak. Speakernya, Pak. Ya, sudah. Oke, ya, silakan. Speakernya, Pak. Sudah sekarang sudah terbuka. Ya, oke. Salam, selamat siang. Selamat siang. Yang Salam. terhormat Bapak Ketua GKO, Majelis GKO di Indonesia, Sinode, dan Bapak Ketua Majelis yang ada di Bintaro, Ibu Gembala, Ibu Rene. Terima kasih. Hari ini waktu yang luar biasa, boleh merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa karena bisa dilaksanakan, menghabiskan untuk rekan-rekan pelayanan yang ada di Karangjong. Berarti kali ini kami dalam suasana pandemi ini tentunya karena kemurahan Tuhan saja bisa ada dan bisa berjalan sesuai dengan doa-doa dari Bapak Ibu yang ada di GKO di Indonesia. Dan kami bersyukur hari ini ada 2 orang yang tidak bisa hadir karena ada di Jakarta. Sehingga hanya orang yang bisa mewakili untuk penghabisan. Kami semua dalam keadaan sehat di tempat ini, meskipun suasana dari pagi cukup mendung dan angin yang cukup ekstrim.
mohon doanya supaya kami yang ada di Karangjong ini bisa melanjutkan karya Tuhan, pakai untuk bisa bekerja sama menjadi alat Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Sinode GKO Bintaro dan juga Ibu Gembala, Ibu Irene, dan seluruh majelis yang ada di GKO Bintaro Jaya. Kiranya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Rubianto. Kami dari GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu. Ada 8 orang teman-teman sepelayanan kami. Biarlah kedepannya kita bersatu untuk membangun tubuh Kristus, baik di Bintaro maupun yang ada di Blora. Dan koordinasi kita nanti bisa semakin meningkat dengan kita membenahi apa yang ada, peralatan yang ada di kita maupun media yang kita punyai. Sekali lagi kami dari Jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat kepada Pak Rubianto beserta dengan 7 orang yang lainnya. Pada saat ini juga kita mengucapkan selamat buat Bapak Ketua Umum, Bapak Pendeta Hermanus Lailu, di mana beliau hari kemarin berulang tahun, tambahkan Tuhan umur 1 tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam segala pelayanan Bapak, diberikan kesehatan dan kekuatan fisik yang sempurna dalam memimpin GKO dari Sumatera sampai dengan Papua. Mungkin kami tidak tahu, Pak, ini bisa berbarengan ya, hampir berdekatan hari ulang tahun Bapak dengan peresmian pos pelayanan Karangjong di Blora. Dan ini merupakan hadiah terindah buat Bapak adalah peresmian pos pelayanan Karangjong Blora. Terima kasih Pak untuk pembinaannya buat kami. Pak. Dan masukan-masukan di dalam menyiapkan pos pelayanan Karangjong Blora. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Bapak. Nyanyi, Pak. Nggak nyanyi, Pak. Nggak ada nyanyinya, Pak. Nyanyi dong, Pak. Nyanyi dong, Pak. Ya, Biar kita nyanyi, afdol. kita nyanyikan. Kuenya dari Bu Lucy. Biar Kue dari Bu afdol. Lucy Nyanyi, kita Pak. kirim Happy kemarin. birthday, Pak. Nyanyi, happy Happy birthday. birthday, happy Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Mana kuenya? to you. Berarti Pak Pendeta Hermanus Laelu ada nama tengahnya sekarang Karangjong. Hermanus Karangjong Laelu. Mantap. Selamat ulang tahun Pak Pendeta, Tuhan Yesus berkati. Selamat ulang tahun Bapak Pendeta Hermanus Laelu. Selamat makan di rumah masing-masing. Selamat ulang tahun. Pak Pendeta Heri. Tuhan Yesus memberkati. Dong Pak, tiup lilin. Selamat hari Minggu, Pak. Tiup lilin. Sama ulang tahun juga. Pak, Ya, Bong. Ulang tahun. kuenya udah nyampe. Oh, yang lain aja. Telur aja, telur. Kalau dikasih kesempatan berteriak semua ini. Enggak, belado. Oke. Dia kasih sambutan untuk Pak Heri. Bu Yuna. Dia kasih itu kata sambutan untuk Pak Heri. Oke. Saya kira begitu ya Bapak Ibu. Kita Ya, bisa ya. selesaikan pertemuan kasih, Bu. kita, ibadah kita siang hari ini.
Terima kasih untuk kehadiran semua Bapak Ibu jemaat yang ada di Bintaro, di Karangjong. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat buat kita semua ya. Amin. Sampai baku dapat lagi. Oke. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak para pelayan. Hari ini Pak Tanto, Pak Terima kasih. Saya matikan ya. 1, 2, 3.